Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah Corona Rintawan mengatakan kasus COVID-19 mengalami penurunan belakangan ini. Meski demikian, ia meminta kewaspadaan terhadap COVID-19 agar terus menjadi perhatian masyarakat. Tren kasus COVID-19 menunjukkan angka penurunan dalam beberapa waktu terakhir. Hal tersebut juga dibenarkan oleh Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah Corona Rintawan. Menurutnya, tren kasus COVID-19 turun tentunya perlu dipertimbangkan karena jumlah testing sudah tidak diwajibkan saat ini. Corona Rintawan yang juga dokter Muhammadiyah mengimbau masyarakat agar terus waspada dikarenakan positivity rate Indonesia masih di atas 5%. Ia berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya memakai masker dikarenakan pandemi COVID-19 belum dinyatakan hilang. Mendekati Ramadan dan Hari Raya, Corona Rintawan mengingatkan masyarakat perlu memperhatikan mobilitas jika tidak mau kasus COVID-19 mengalami kenaikan kembali. Jadi terkait dengan update kondisi memang saat ini ya alhamdulillah ya kasus turun gitu. Jadi kasus turun ini tentunya juga harus kita pertimbangkan karena memang kan tes juga sudah tidak diwajibkan lagi ya di di perjalanan gitu sih. Karena memang testingnya turun, regulasi untuk melakukan testing juga turun, tentunya kasus juga turun. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Yang sebetulnya yang kita harapkan adalah walaupun testingnya tetap dipertahankan banyak, kasusnya turun. Nah, itu yang betul-betul yang diharapkan ya. Tapi saat ini memang kasus turun bisa jadi karena memang testing turun. Itu yang perlu diperhatikan oleh pemirsa ya TVmu. Kemudian yang kedua, kita melihat juga sebetulnya alhamdulillah kasus di rumah sakit turun gitu ya. Kasus di rumah sakit turun, kemudian pemakaian tempat tidur ICU juga turun gitu ya. Itu memang sangat melegakan buat kita juga. Angka kematian juga mulai turun gitu ya. Nah, tentunya kondisi ini memang kondusif sekarang, tetapi perlu kita cermati bahwa pandemik ini masih berlangsung ya gitu. Jadi konteksnya kalau kita bicara menuju endemik itu ada banyak hal. Positive rate kita masih di atas 5% gitu ya. Artinya berdasarkan data yang ada, positive rate ini juga seharusnya kalau menuju endemik harusnya di bawah 5% gitu. Jadi ini memang ada beberapa indikator yang kalau kita secara kasar ya, kita ada 10 indikator gitu untuk mengatakan bahwa ini sudah aman. Itu mungkin masih ada 2 indikator yang belum gitu ya. Termasuk memang cakupan vaksin ya. Itu salah satunya juga kita cakupan vaksin kita terutama untuk kelompok rentan itu memang masih rendah. Ya, menurut saya memang ini kita tetap harus mempertahankan protokol kesehatan ya, karena virus ini kan tidak bisa diprediksi 100% ya gitu. Terus ya, menurut saya memang ini kita tetap harus mempertahankan protokol kesehatan ya, karena virus ini kan tidak bisa diprediksi 100% ya gitu. Terutama terkait dengan kemungkinan bahwa virus ini bisa bermutasi gitu ya. Nah, bagaimana virus ini bisa bermutasi? Karena jika memang dia terus menemukan media untuk menyebar gitu. Nah, bagaimana kita bisa memutus media supaya virus ini tidak menyebar sehingga mengurangi kemungkinan mutasi? Ya dengan melakukan protokol kesehatan gitu semaksimal mungkin tentunya. Tentunya memang mungkin ada pelonggaran-pelonggaran karena ini kasus sudah sangat turun. Tetapi ada hal-hal dasar yang memang tetap harus kita lakukan. Ya misalnya masker gitu ya. Masker ini kan sangat dasar sekali ya gitu ya. Terutama misalnya sudah ada gejala gitu, yaitu perilaku yang tetap harus kita lakukan pada saat kita merasa sakit, kita tidak tahu kita bisa menularkan ke orang lain atau tidak, ya kita harus melindungi orang tersebut gitu. Artinya dengan cara kita memakai masker gitu. Seperti itu ya. Mungkin hal-hal seperti itu yang memang tetap harus dipertahankan supaya virus ini tidak terus menyebar dan tidak ada kemungkinan untuk melakukan mutasi-mutasi itu gitu.
selama cakupan vaksin masih rendah, maka resiko orang-orang yang belum divaksin untuk mengalami, kalau tertular ya, kemudian tertular dan terinfeksi, dia gejalanya memang menjadi parah. Gitu. Nah ini kan tidak kita harapkan ya. Gitu. Oke. Pak Dokter, ada mungkin pertanyaan dari masyarakat. Sampai kapan kita akan memakai masker dan apakah ini masker itu menjadi kebutuhan baru di masyarakat modern saat ini? Gimana? Dalam kondisi sekarang iya, memang ini harus menjadi satu perilaku yang memang harus dilakukan. Nah, kalau ditanya sampai kapan ya memang tidak ada yang bisa memprediksi 100%. Nanti jika memang kondisi betul-betul dianggap sudah aman, bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia juga sudah aman. WHO sudah mengatakan ini kondisinya sudah menurun gitu ya, dari pandemi kemudian menjadi endemik. Nah, mungkin pada saat itu mungkin kita bisa mulai ya melonggarkan kewajiban untuk memakai masker gitu. Tapi sementara sampai saat ini memang saat ini ya kita tetap harus melakukan itu gitu. Terus nanti kalau mendekati mungkin Ramadan dan juga Lebaran ya gitu, di mana ada mobilisasi kan nanti dalam jumlah besar. Nah itu tentunya jangan sampai sekali lagi nanti setelah ada mobilisasi secara besar ini kasusnya juga sangat meningkat tajam gitu ya, seperti itu.